Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi dengan saya ya. Oke, jadi kita akan melanjutkan kursus online ini ya. Pada kali ini saya akan memberitahukan cara membuat program baru ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan masuk ke web saya di mfahri web ID. Kemudian jika ingin bergabung ke grup WA juga saya persilahkan. Oke, langsung saja kita masuk ke kelas online saya. Ya, kelas online sekarang yang akan saya bahas adalah tentang CRUD PHP. Oke, masuk ke bagian kurikulum. Oke, video pendahuluan sudah ya, saya coba klik. Ya, ini video pendahuluan. Jika ini sekarang adalah masuk ke materi yang keempat, yaitu membuat program baru pada PHP ya. Sebelum masuk ke video 4 ini, saya sarankan kalian melihat dulu video pertama tentang pendahuluan PHP ya. Silahkan ditonton dulu, jadi biar agar nyambung apa yang kita bicarakan. Kemudian video kedua yaitu menghubungkan PHP dan MSQL, silahkan ditonton juga ya, karena di sini saya akan menunjukkan cara menghubungkan PHP dan MSQL ya dengan MSQLi. Kemudian di sini video ketiga yaitu tentang menyiapkan database ya. Di sini saya akan mengajarkan kalian cara membuat relasi database ya. Maksud saya relasi tabel pada PHP My Admin. Oke ya. Jadi saya langsung saja nih. Sekarang yang kita bahas adalah membuat program baru. Oke ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi agar lebih nyambung, kalian tonton dulu 3 video ini baru masuk ke 4. Setelah 4 selesai baru kita membuat koneksi. Oke ya. Oke, membuat program baru nih. Berdasarkan video yang ketiga, program database yang kita buat adalah database tentang sekolah. Nih. Oke. Database sekolah yang saya buat tadi ada 4 tabel ya yang akan saya buat dan yang akan saya tunjukkan ke kalian. Oke. Untuk membuat program baru, silahkan kalian buat folder baru di, kalau kalian di exam itu di C exam htdoc. Karena saya menggunakan Linux, saya menyimpannya di komputer var www html. Oke ya, jadi sesuaikan saja. Jadi saya buat folder baru dengan nama sekolah. Ini hanya beda penyimpanan folder saja. Kemudian karena saya menggunakan Linux, saya chmod dulu, sudo chmod -r 77 sekolah. Oke. Setelah tabel selesai, setelah folder selesai, selanjutnya saya membuka kode editor saya. Kode editor yang paling saya sangat senang adalah Visual Studio Code. Oke. Nih. Kemudian saya membuka folder ya, sekolah. Oke. Ini masih kosong. Langkah selanjutnya agar program berjalan dengan baik, membuat program baru, saya sarankan pertama kalian buat file index seperti ini di PHP, karena file index inilah yang akan dibaca pertama kali. Ini adalah halaman pertama. Oke. Jika kalian ada file lagi, misalnya file tentang contoh titik PHP, isinya ini adalah contoh ya. Apapun folder, apapun yang diakses di sini, misal saya buka localhost sekolah ya, maka yang ditampilkan adalah file yang indeks ini ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin menampilkan contoh PHP, maka harus menampilkan contoh titik PHP baru yang file contoh PHP. Kemudian untuk membuat ini saya sarankan untuk membuat gambar, dibuat gambar khusus untuk file gambar. Ada folder, maksud saya folder dan gambar. Oke. Selanjutnya kita buat di sini ada modul lagi, kita buat folder namanya modul ya. Pertama modul tentang agama, bisa kita buat seperti ini, new folder lagi ya. Kemudian ada modul tentang kelas. Oke, selanjutnya ada modul tentang kota.
ada modul tentang siswa ya. Jadi buat strukturnya seperti ini dulu ya. Kemudian jika kalian ingin membuat tampilan ya, saya sarankan menggunakan Bootstrap. Jadi ini bisa kita lihat di W3 School Bootstrap ini ya. Ini W3 School, ini adalah Bootstrap. Karena saya sangat senang jika membuat website itu menggunakan Bootstrap. Oke, kita langsung coba try it yourself ya. Biar cepat, langsung kita Ctrl A, Ctrl copy seperti ini, kita pastekan di halaman indeks. Paste. Oke, sekarang kita coba buka di localhost. Paste. Maka akan tampil my first Bootstrap page. Ini tinggal kita edit. Misalnya ini title-nya saya buat misalnya website sekolah ya. Sederhana. Oke, selanjutnya ini judulnya bisa kita juga misalnya sekolah XX Ketapang. Contoh CRUD PHP. Oke, bisa kita refresh. Maka ini sudah berganti. Ini kolomnya bisa kita delete juga ini jika kalian tidak memerlukan. Yang pasti ketika kalian delete, hati-hati bagian body dan HTML jangan sampai hilang. Oke ya. Ya, bisa kita buat ini seperti ini, container div class container. Jadi agar tulisannya lebih ke tengah ya. Jadi tidak terpepet maksud saya. AAA saya contohkan. Ya, maka tulisannya langsung di sini. Tapi jika tidak ada container maka dia akan pepet ke sini. Oke. Selanjutnya agar ini berjalan baik ya, membuat program baru ya, biar tampilannya kan ini satu tampilan saja nih. Bagaimana hanya dengan satu tampilan ini tapi untuk semua halaman. Jadi bisa kita buat itu seperti ini ya. Bisa kita buat seperti ini PHP ya. Kita bisa buat, silahkan ikut coding saya jika ini saja halaman get halaman. Ini saya buat titik ya. Ini metode yang saya gunakan ketika hanya satu halaman tapi untuk semua ya, sama dengan Laravel Blade lah istilah. Kalau di Laravel sih enak ada metode Blade, tapi kalau di PHP kita harus membuat sendiri. Oke, halaman get halaman ya. Kemudian kita bisa buat seperti ini jika halaman jika file exist, maksudnya jika file ditemukan dengan nama halaman maka include halaman. Oke. Jika tidak echo, kita buat echo saja ya. Selamat datang di website sekolah. Jadi ini kita membuat PHP-nya secara dinamik ya. Codingnya cukup pendek saja, hanya ini PHP. Oke, sekarang kita coba kita jalankan. Maka yang muncul adalah selamat datang di website sekolah. Mengapa yang muncul ini? Karena tidak ditemukannya halaman yang ini. Oke, sekarang kita coba membuat modul di siswa. Saya file baru misalnya data titik PHP. Nih, ini adalah data siswa. Bagaimana cara kita memanggil ini? Caranya cukup gampang, yaitu tinggal kita tambah di sini ya. Ini bisa kita buat halaman modul kemudian garis miring siswa garis miring data. Maka yang muncul ini adalah data siswa ya. Jika filenya tidak ada data, maka yang muncul tetap yang selamat datang di website sekolah. Jadi dengan metode ini hanya cukup satu tampilan ini, maka untuk semua tampilan ya, untuk semua nih. Jadi kita tidak susah lagi. Hanya yang perlu kita edit hanya di halaman indeks saja.
ya. Jadi begitulah metode saya, ya. Silahkan dilihat ini. Oke, saya kira sekian untuk yang pembahasan membuat program baru. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat koneksi ke database dari PHP, terutama untuk yang website sekolah ini. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.